Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulfa dengan NIM P003410200004 dari tingkat 2 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan metabolisme non-protein. Pengertian itu, non-protein atau non-NPM merupakan senyawa-senyawa bukan protein yang mengandung nitrogen seperti asam amino bebas, asam nukleat, amonia, urea, trimetilamina atau TMA, dimethylamina atau DMA, nitrat, dan lain-lain. Asam amino bebas yang terdapat dalam jaringan hidup merupakan hasil residu dari sintesis protein yang tidak rampung atau kemungkinan dari hasil degradasi dari protein. Sedangkan dari asam amino bebas ini dapat terbentuk senyawa-senyawa NPM lainnya merupakan hasil deaminasi atau dekarbolisasi dari asam amino bebas yang dikatalis oleh enzim-enzim tertentu. Tujuan pemeriksaan non-protein nitrogen atau NPM untuk mengetahui fungsi ginjal. Pada gangguan ginjal sering ditemukan kadar NPM atau non-protein nitrogen di dalam darah meningkat sehingga dikenal dengan istilah azotemia. Jenis-jenis NPM. Yang pertama itu ada urea atau ureum atau NPM terbesar. Yang kedua itu ada asam urat. Yang ketiga ada kreatinin. Yang keempat itu ada asam amino. Dan yang kelima itu ada amonia. Dan fungsi NPM. Yang pertama itu ureum. Ureum itu untuk mengetahui adanya disfungsi pada ginjal, sedangkan kreatinin itu sangat berguna dalam mengevaluasi dalam fungsi ginjal dan sebagai zat ergogenik, yaitu zat yang mampu memberikan peningkatan pada kapasitas performa olahraga. Dan asam urat itu untuk sebagai antioksidan dan bermanfaat dalam regenerasi sel. Dan selanjutnya ada asam amino yang gunanya itu untuk membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh, misalnya jaringan otot, kulit, kuku, jaringan ikat, saraf, dan rambut. Dan terakhir itu ada amonia. Amonia itu sebagai regulasi elektrolit dan pH. Dan pentingnya senyawa non-protein nitrogen. Pentingnya senyawa non-protein nitrogen dalam makanan baru diperhatikan beberapa tahun terakhir. Senyawa-senyawa ini termasuk asam amino, amin, amida, senyawa nitrogen, kuarternir, purin, pirimidin, dan nitrosoamida adalah itu senyawa-senyawa ini berperan dalam nilai gizi, rasa, warna, dan sifat makanan lainnya. Dan sumber nitrogen yang terbesar berasal dari protein yang berperan dari makanan. Merupakan senyawa-senyawa nitrogen, bukan protein yang berasal dari katabolisme protein dan asam nukleat. Dan ada lebih dari 15 NPM berbeda dalam plasma dengan konsentrasi total nitrogen 250 sampai 400 mg per liter. Dan NPM terbesar adalah urea, yaitu sebanyak 45%. Setiap hari 20 sampai 30 gram protein dirombak secara irreversibel. Jumlah ini adalah jumlah minimal yang masuk ke dalam tubuh guna untuk mencapai keadaan metabolik yang mantap. Keadaan ini disebut keseimbangan nitrogen. Keseimbangan nitrogen positif. Yang pertama itu anak yang sedang tumbuh. Yang kedua itu untuk wanita hamil. Yang ketiga itu untuk stadium penyembuhan penyakit. Dan yang keempat itu untuk pembentukan jaringan baru. Dan keseimbangan nitrogen negatif, yang pertama itu ada jumlah protein yang dibuang melebihi jumlah yang dimakan. Yang kedua itu jumlah protein yang dimakan kurang dari kebutuhan minimum atau tidak ada pembentukan jaringan baru dan protein dibakar untuk kebutuhan energi. Yang ketiga itu adalah kehilangan protein yang berlebih.
Dan yang keempat, kenaikan metabolisme jaringan seperti demam, hipertiroid, malignasi, dan infeksi. Dan yang terakhir itu puasa dan kelaparan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi tentang NPM. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.